wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad, malam yang ke-18 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Muqarrabin Alabiu, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema adab wa ahkam wa masail haula du'a. Adab, hukum dan permasalahan-permasalahan seputar doa. Sebelumnya, ulun ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa kita ini sebagai seorang muslim sangat memerlukan ilmu agama di dalam diri kita. Maka agungkanlah kedudukan ilmu agama di dalam diri kita. Jangan sampai ilmu agama dianggap ilmu yang remeh. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, an-nas ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Seorang manusia kepada ilmu agama lebih berhajat daripada hajatnya kepada makan dan minum. Fa innar rajula ya'kulu wa yashrabu fil yawmi mi'at marratan aw marratain. Orang makan bisa makan sekali, dua kali. Wa amma hajatuhu ilal ilm fa bi'adadi anfasih. Hajatnya kepada ilmu agama itu sejumlah nafasnya. Maka saya nasihatkan agar agungkan kedudukan ilmu agama di dalam diri kita. Ya, agungkan kedudukan ilmu agama. Dan kalau sudah mengagungkan dalam kedudukan diri kita dalam ilmu agama, maka yakini baik-baik, dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sampai zamannya para ulama, sekarang cara paling terbaik menimba ilmu agama dengan duduk bersama para guru yang mengajarkan agama kita secara langsung, syafahiyan tilqaiyan, langsung duduk berhadap-hadapan seperti sekarang ini. Apalagi saya sudah singgung siang tadi, pian punya masjid seperti ini, ada ustadznya, parkiran besar,
ini didamba-dambakan oleh sebagian kaum muslim. Maka semangatlah belajar ilmu agama. Dan pesan saya kepada para ustaz, belajarlah ilmu agama yang mendasar. Dasar dulu, gak usah terlalu tinggi-tinggi. Rukun Islam, rukun iman, kemudian jamaahnya bawa kitab, mengikuti melalui kitab, itu lebih mendatangkan manfaat. Ya. Kemudian juga nasihat saya, kita ini ingin agar banyak pahala di akhirat. Maka salah satu hal yang mendatangkan pahala banyak di akhirat, menunjukkan kepada orang jalan kebaikan. Maka saya nasihatkan juga untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ajak kaum muslimin, keluarga, teman dekat untuk duduk di majelis ilmu. Rasakan bagaimana indahnya duduk di majelis ilmu. Nah, sekali lagi, masjid seperti ini, keadaan seperti ini, kemudian ada ustadz yang ngajari, terutama rutin. Kalau saya kan tamu ya, rutin. Ini nikmat yang dicari oleh sebagian orang besar. Ya, sebagian orang nikmat. Ada yang kadang-kadang di pedalaman. Saya pernah ke Papua. Mereka perlu ilmu. Gak ada ustadznya. Nah, kita sudah punya masjid nyaman, dingin pula, berkarpet, ada lampu, apalagi kurang? Makan lagi kurangnya katanya. Sediakan makan biar semangat menuntut ilmu agamanya. Kemudian tadi ngajak orang. Ya. Memang zaman sekarang berkurang yang sudah mau duduk di majelis ilmu. Ya, terutama majelis ilmu rutin yang saya ceritakan. Adapun majelis ilmu yang tamu, tablik akbar, kajian umum seperti ini, ya ada banyak yang hadir. Apalagi kalau ustadznya sudah ustadz beken, ustadz yang followersnya jutaan, ustadz yang sudah seperti entertain, ustadz seperti artis sudah. Wah, itu banyak yang hadir. Apalagi kalau sudah bisa foto, alhamdulillah bisa hadir di kajian Ustadz Fulan. Ini namanya ikhwah spesialis tablik akbar, ISTA. Ya, ulun yakin betul pian ini di dalam kenikmatan. Ada masjid, ada ustadz yang ngajari, dan ustadz-ustadz tidak kurang-kurang ilmunya. Maka semangatlah belajar ilmu agama. Wajar kadang naik turun, kurvanya naik turun, kadang semangat. Tapi kalau benar-benar gaib, mati. Dan saya bukan seorang ustadz yang sumpah memandiri jamaah. Kenapa pilihnya sedikit? Gitu. Karena sebagian ustadz ada yang kadang-kadang kada nyaman menyebut jamaah sedikit, karena dianggap menjaga keikhlasan. Enggak, kita ustadz pendidik, bukan cuma pengajar. Meskipun yang hadir 1 orang 2 orang saya akan ngisi, cuma itu kan urusan saya dengan Allah. Tapi kalau urusan saya dengan umat jamaah, harus nasihat, harus didik, ya, harus dididik. Dan umat itu sesuai dengan ahli agamanya, ya, ahli agama. Maka saya nasihatkan, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Satu lagi yang saya nasihatkan, tidak boleh diri kita terperosok ke dalam parsialitas keawaman. Apa maksudnya? Aku pada usaha gini terlalu dalam lagi ilmu agama, yang penting tahu tauhid sudah. Aku lain ustaz, aku lain keturunan ustaz. Gak boleh begitu. Harus belajar ilmu agama. Dan semakin belajar, semakin dia tahu kebodohannya. La yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu wa yakun. Masih saja seseorang
dikatakan sebagai orang berilmu selama dia belajar. Kalau dia sudah mencukupkan, merasa tidak perlu lagi, maka ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Ini saya nasihatkan agar benar-benar menggunakan tempat ini untuk bermajlis ilmu. Kita dulu sebelum masjid seperti sekarang banyak, itu Masjid Imam Syafi'i ulun Bekesah. Masjid Imam Syafi'i itu kita ganti-gantian. Karena wadahnya sebuting. Wadahnya sebutingannya. Jadi ulun dahulu kisah ada pekan pertama ulun. Pekan pertama itu maksudnya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yang itu ulun tuh. Keliling dari masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Jamaah mengikuti. Ya. Kemudian pekan kedua Ustaz yang lain. Pekan ketiga Ustaz Khairullah. Pekan keempat Ustaz Mukhlis. Pekan kelima Ustaz Aiman dan seterusnya. Ganti-ganti. Maka gunakan ini sebaik-baiknya. Sekarang sudah di Alabi ada masjid, di Banjarmasin banyak masjid. Ya, tinggal ma'awaki aja. Dan jangan sampai seseorang mencukupkan dengan media sosial. Yang pian lihat di media sosial reels, ceramah Ustadz reels, ya Ustadz siapa saja yang mengusung dakwah sunnah itu kadang hanya fatwa, kadang hanya motivasi, kadang hanya memberikan pengarahan. Adapun ilmu yang mendasar enggak, harus duduk di majelis ilmu, lama duduknya, harus duduk, ya, bersimpuh duduknya. Makanya saya nasihatkan agar tidak bosan. Kalau pengajian jangan sampai, pengajian rutin ya saya katakan, jangan sampai tidak pakai buku yang dibaca. Ustadznya bawa bukunya, jamaahnya bawa bukunya. Karena itu kapan satu bab selesai, wah semangat kembali, wah bab baru nih, bab. Itu memang keadaan jiwa kita begitu kalau habis. Makanya bukunya jangan tebal-tebal, biar cepat habis. Ganti lagi, seperti itu. Ya, apalagi tadi dengar dari Ustaz 4 kali sepekan, Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa itu. Itu nikmat yang tidak didapati daerah lain. Ya, ini, ya, dan saya berkewajiban untuk memberi nasihat. Ya, kadang ada yang Ustaz malu-malu ngasih nasihat, yang penting saya dakwah lah. Nggak tahu urusan sedikit banyak itu nanti dikira tidak ikhlas kalau sedikit. Nggak ada urusan saya itu. Yang penting saya mendidik umat agar semangat menimba ilmu agama. Ya, semangat belajar ilmu agama. Sekarang zaman banyak mughriyat, mulhiyat, melalaikan hal-hal yang membuat seseorang terlena, terutama media sosial. Scroll, habis maghrib, habis pelajaran sekali. Ya, ini hati-hati Pak. Sebagian orang menganggap bahwasanya, oh saya sudah kenal dakwah salaf, ya begitu-gitu aja Pak, tauhid. Yang penting tidak berdoa kepada selain Allah, sudah baik. Enggak. Masih banyak ilmu yang dalam. Ya. Ustaz-ustaz terdahulu ngajari umat dengan kitab. Nah, coba. Kitabnya nggak usah besar-besar, kecil-kecil aja. Bahkan dulu itu murid-muridnya itu pakai kitab yang berbahasa Arab, meskipun nggak paham. Dan itu sebagai ramz, itu sebagai sesuatu syiar dakwah salaf ya begitu. Sekarang ini kan karena kebanyakan yang ikut, akhirnya sistem belajarnya tidak seketat dulu. Ya. Akhirnya tidak menghasilkan. Dulu meskipun tidak jadi ustadz dia, tapi dia khatam kitab tauhid, khatam usul salasah, khatam qawaidul arba', khatam rukun Islam, khatam rukun iman, khatam dengan kitab. Agar kita semangat.
Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Adapun yang berkaitan dengan doa, karena temanya adab, hukum dan permasalahan seputar doa, saya akan bahas 3 itu. Yang pertama berkaitan dengan adab, ya. Berkaitan dengan adab. Adab yang pertama adalah sebelum berdoa, atau sebelumnya saya ingin mengatakan dulu bahwa gini, permasalahan doa itu penting. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan akidah. Saya sudah menyinggung tadi siang, setiap perkara yang berkaitan dengan akidah, maka dia adalah perkara yang lebih penting dari perkara apapun. Karena kalau kita berbicara doa, berarti kita meyakini, mengakidahi bahwa Allah satu-satunya yang maha kuasa untuk mengabulkan doa. Berkaitan dengan akidah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Doa adalah ibadah paling agung. Laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, mengapa doa adalah ibadah paling agung? Karena kata beliau, li'anna fihi idharu qudratul mad'u wa idharu qudratil mad'u wa ajzid da'i. Karena di dalam doa itu kita sedang memperlihatkan kuasanya Allah dan lemahnya kita yang berdoa. Makanya ibadah doa ibadah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak berdoa, orang yang paling sombong, dan kesombongan jenis paling terburuk. Yang malas berdoa, orang yang paling sombong. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepadaku, yaitu tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sekencang-kencangnya. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa tarkud du'a istikbar, fama aqbaha min hadzal istikbar. Tidak mau berdoa, kesombongan. Dan tidak ada kesombongan yang lebih berat daripada orang yang tidak mau berdoa. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Dzakir mengatakan bahwa siapa yang tidak berdoa, fahuwa naw'un min kufranin ni'am wa syu'batun minal junud. Yang tidak mau berdoa kufur nikmat dan termasuk sikap kegilaan yang tidak mau berdoa. Kenapa? Karena cuma meminta lalu tidak dia lakukan, tidak bayar, cuma sekedar meminta dan dijanjikan dikabulkan, tapi dia tidak mau berdoa. Doa ini urusannya akidah. Nah, akidah paling penting. Doa ini kaitannya dengan ibadah. Bahkan doa adalah inti ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah inti ibadah. Riwayat Tirmidzi. Kemudian seorang yang tidak mau berdoa, dia orang yang menyombongkan dirinya, dan kesombongan paling buruk. Kenapa? Yastakbiru man huwa khaliquh wa mujiduh wa muthimuh wa mu'aqibuh. Menyombongkan diri kepada penciptanya, yang mengadakan dirinya, yang memberikan rezeki kepadanya, raziquh, yang memberikan pahala terhadapnya, menyiksanya, dia tidak mau berdoa kepadanya. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah tentang kesombongan dan buruknya kesombongan orang yang tidak mau berdoa. Kemudian yang terakhir, doa ini pada ikhwan yang dirahmati Allah, kenapa penting untuk kita bahas? Karena
Sebagian bahkan banyak yang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan. Banyak yang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan. Maka penting untuk kita bahas adab, hukum dan permasalahan seputar berdoa. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, adab berdoa. Adab ini maksudnya adalah saat berdoa kita mengerjakan adabnya, yaitu hal-hal yang baik saat berdoa. Yang pertama yaitu memuji Allah dan bersalawat terhadap Rasulullah sebelum berdoa. Memuji Allah dan bersalawat terhadap Rasulullah sebelum berdoa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwa Fadalah ibn Ubaid bercerita, bainama Rasulullah SAW qa'idan idh dakhala rajul fa shalla fa qala Allahumma ighfirli warhamni. Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid, ada orang masuk. Lalu dia salat, setelah salat dia berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Lalu Rasulullah SAW mengomentari orang yang berdoa tadi, ajilta ayyuhal musalli. Wahai orang yang salat, doamu tergesa-gesa. Idza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahlu wa salli alayya thumma ad'uh. Jika engkau salat, maka sebelum berdoa pujilah Allah, bersalawat atasku, baru engkau berdoa. Adab berdoa, puji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat surat Al-Fatihah misalkan, itu pujian sebelum berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah memuji, kemudian mendekat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah dekat kepada Allah, baru minta ihdinas shiratal mustaqim. Jadi dicontohkan dalam surah Al-Fatihah adab sebelum berdoa, memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa terhalang sampai disalawati atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini adab di dalam berdoa. Kemudian adab selanjutnya saat berdoa adalah mengerjakan 3 sikap. Penuh harap, penuh rasa takut, dan penuh ketundukan. Harap agar doa dikabulkan, takut doa tidak dikabulkan, dan tunduk saat berdoa, tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi, orang-orang yang paling bersegera mengerjakan kebaikan, dan mereka kebiasaannya berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berdoa, ya, kita perlu harap kepada Allah. Maka adab yang ketiga, tadi adab yang kedua, adab yang ketiga adalah bertekad bulat saat berdoa. Doanya itu penuh dengan kebulatan tekad. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Allahumma arhamni in syi'ta. Liya'zimil mas'alah fa innahu la mustakraha lah." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berdoa, "Ya Allah, ampuni aku jika Engkau kehendaki." Enggak boleh itu. Rahmati aku jika Engkau kehendaki. Enggak boleh. Tetapi bulatkan tekad saat berdoa. Ya Allah ampuni hambamu. Ya Allah rahmati aku. Enggak perlu pakai jika Engkau kehendaki. Kenapa? Karena Allah tidak dipaksa. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala.
Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, mengulang-ulang doa, jangan pernah putus doa. Ulang-ulang doa. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Allah menyukai orang-orang yang mengulang-ulang dalam doanya. Allahumma ighfirli, ulang-ulang doanya. Ya, mengulang-ulang doa. Kemudian termasuk adab dalam berdoa yang keberapa? Kelima, yaitu seseorang menghadap kiblat saat berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mendoakan keburukan atas orang-orang musyrik Quraisy yang mengusir beliau dari kota Mekah. Istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah fada'a ala Quraisy. Beliau menghadap ke Ka'bah kemudian berdoa atas keburukan orang Quraisy yang mengusir beliau dari kota Mekah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, adabnya adalah mengangkat kedua tangan. Dan ini hadisnya mutawatir ma'nawi. Hadis mengangkat kedua tangan dalam berdoa mutawatir ma'nawi, yaitu mustahil para sahabat bersepakat berdusta bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Mustahil mereka bersepakat dalam berdusta. Hadisnya sangat banyak Rasulullah SAW mengangkat tangan saat berdoa. Seperti misalkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayadha ibtayhi. Rasulullah SAW berdoa, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Aku, kata Abu Musa al-Asy'ari, melihat putihnya kedua ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tinggi mengangkat tangan. Kemudian juga dalam hadis yang lain itu perbuatan beliau. Sedangkan ini sabda Nabi. Sekarang hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Allah, Rabb kita tabaraka wa ta'ala, Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu dari hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangan, Allah malu tidak mengabulkannya, ya, hanya diberikan kosongan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Taib, ada keadaan-keadaan yang Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan, maka tidak perlu untuk mengangkat tangan. Seperti setelah adzan, seperti setelah wudu, maka Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan, kita pun tidak mengangkat tangan. Termasuk dari adab adalah sebelum berdoa amalkan amal saleh. Berbuat amal saleh sebelum berdoa. Seperti bersedekah, memberikan perbuatan baik kepada orang miskin, anak yatim, para janda, dan seterusnya. Maka ini termasuk daripada adab di dalam berdoa. Sebagaimana dalilnya kisah 3 orang yang terperosok dalam goa, tidak bisa keluar dari mulut goa karena mulut goanya tertutup dengan batu. Setiap dari 3 orang tersebut berdoa dengan mengucapkan amal saleh yang dimilikinya. Amal saleh yang dimilikinya. Maka ini termasuk daripada adab dalam berdoa. Sebelum berdoa kerjakan amal saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk termasuk adab dalam berdoa adalah memperlihatkan keadaan yang lusuh, fakir, memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperlihatkan keadaan yang lusuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang
orang-orang yang berdoa saat di wukuf di Arafah. Kata Allah kepada para malaikat, "Unzuru ibadi, haula'i ja'uni syu'than ghubra. Ma arada haula." Wahai hamba-hambaku, wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku. Mereka mendatangiku ke Arafah ini dalam keadaan syu'than. Rambutnya tidak tersisir. Ghubra, penuh dengan debu lusuh. Apa yang mereka inginkan pasti aku kabulkan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Ibadi afidhu ibadi maghfiran lakum wa liman syafa'tum." Wahai hamba-hambaku yang berwukuf di Arafah, pulang kalian kembali ke kota Mekah dalam keadaan diampuni dosa kalian dan doa-doa kalian dikabulkan. Perlihatkan kehinaan di hadapan Allah. Allah paling suka. Saya jadi teringat sebuah hadis. Ada orang yang paling terakhir keluar dari api neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Orang ini ketika dikeluarkan dari api neraka, dia menghadap ke dalam neraka, ke arah neraka. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, asrif wajhi an-nar." Wahai Allah, palingkan wajahku dari api neraka. Fa innahu qad kashabani rihuha wa ahraqani dzaka'uha. Sesungguhnya hawa api neraka itu sudah membakarku dan panas hangatnya sudah membakar. Maka palingkan wajahku dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau berjanji kalau aku kabulkan doamu engkau tidak akan minta yang lain?" Orang tersebut mengatakan, "Wa izzati wa izzatuk wa jalal." Demi kemuliaanmu dan keagunganmu, la as'aluka ghairaha. Aku tidak akan memohon engkau kecuali ini. Maka Allah palingkan wajahnya menghadap surga. Ketika Allah palingkan wajahnya menghadap surga, kemudian dia melihat ra'al jannah wa bahjataha. Dia melihat megahnya surga. Kemudian orang ini berdoa lagi, padahal tadi sudah janji untuk tidak berdoa, untuk tidak minta lagi. Kata orang ini, "Ya Rabb, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Dekatkan aku ke pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Celaka engkau. Ma'aghdar, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Tadi sudah janji-janji, sumpah-sumpah, enggak minta selain itu." Kemudian orang ini mengatakan sesuatu yang menunjukkan dia merendah diri di hadapan Allah. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqik." Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Kabulkan doa. Ketika kita memakhlukkan diri di hadapan Allah, itu salah satu yang sangat disukai oleh Allah. Makanya salah satu hal keadaan yang paling dekat dengan Allah saat sujud. Kepala yang kita selalu di atas, kita letakkan di bawah, lebih bawah daripada pantat kita. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi fa huwa sajid fa akthir fihi du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah adalah saat sujud, maka perbanyaklah di dalamnya doa. Karena di dalamnya kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah paling suka. Orang tadi yang kisah tadi sudah didekatkan oleh Allah ke pintu surga. Ketika dekat pintu surga, dia mencium bau surga, dia melihat gemerlapnya surga. Kemudian dia minta, "Ya Rabbi adkhilni jannah." Nah, ini orang kenapa kada sekalian langsung minta masuk aja pakai parak-parak pintu surga? Sama. Wah, maaf, alangkah celakanya engkau sudah sering sekali berkhianat. Bukankah engkau tadi sudah bersumpah tidak akan minta lagi selain permintaanmu yang kedua ini? Maka orang ini tetap menggunakan tadi, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ikhwan, adab dalam berdoa, perlihatkan kehinaan, kefakiran kita di hadapan Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang sangat memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab dalam berdoa adalah, nah ini penting. Berdoa dengan doa-doa yang umum lebih afdal daripada yang khusus rinci. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya, bagian dalam surat Nuh. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka berdoa dengan doa-doa yang umum lebih afdal daripada yang dirinci. Kenapa? Karena kadang berdoa dengan yang dirinci terlalu rinci, berlebih-lebihan. Akan ada orang-orang dari umatku ya'tadduna fid du'a wat tuhur, kata Rasulullah. Akan ada orang-orang dari umatku yang terlalu berlebih-lebihan saat dalam berdoa dan bersuci. Tidak boleh berlebih. Misalkan, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, sediakan ulun di surga sebuah rumah warnanya hijau, kacanya putih. Terlalu berlebih-lebihan. Ada kisah, ada orang di hadapan Ka'bah berdoa. Nah, di hadapan Ka'bah itu kan orang lagi tawaf, dia berdoa. Ya Allah, zawwijni zawjatan salihah. Ya Allah, nikahkan aku, berikan aku jodoh dengan istri yang saleh. Bagus tuh, umum doanya. Cuma Sidin merinci, tinggi, putih, rambut lurus, mata langkar, dan seterusnya. Pas kebetulan lewat perempuan Arab seperti yang dia kehendaki, langsung dia kayak ini nah orangnya. Ini terlalu berlebihan, tidak boleh. Ya, ini para ikhwan. Doalah yang doa yang umum, para ikhwan. Lihat perkataan Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Sya'nud Du'a, wal yatakhayyar li du'ai. Hendaklah dia berdoa yang dia pilih doanya. Wathana 'ala rabbi ahsan al-alfaz wa ambalaha wa ajma'aha wa ajma'aha lil ma'ani. Li'annahu munajatul 'abdi sayyidatis sadat alladhi laysa lahu mithl wala nadhir. Hendaklah dia memilih dari doanya itu yang paling bagus pujiannya kepada Allah, yang paling diperlukan, paling mengumpulkan hal-hal yang lengkap. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan malas doa itu. Jangan malas. Saya lihat salah satu syekh yang sekarang menggembar-gemborkan masalah itu, Syekh Abdul Razak. Jangan malas doa Rabbana atina fid dunya. Itu bukan doa remeh. Itu doa mencakup kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian adab selanjutnya berdoa dengan doa yang dimulai dari diri sendiri, kemudian untuk orang-orang beriman seluruhnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kutiba lahu bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanah." Siapa yang mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, maka siapa yang mengucapkan itu dituliskan untuknya sebanyak orang beriman laki-laki dan perempuan kebaikannya. Ya, sekarang berapa banyak orang beriman? Miliaran. Cuma dengan mengucapkan Rabbighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Atau tambahi dengan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebanyak orang beriman, sebanyak itu pahalanya. Belum lagi dapat hadis yang lain. Sebanyak orang yang beriman, sebanyak itu malaikat akan mendoakan seperti doamu untuk orang beriman. Ya, maka Syekh Abdul Razak mengatakan ini, sebarkan ini dalam nutak yang sangat luas, dalam kesempatan yang sangat, sebarkan kepada kaum muslimin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebarkan. Karena itu mendulang pahala sangat besar dari Allah.
Itu adab dalam berdoa. Doakan diri sendiri dulu, baru orang-orang beriman. Kemudian adab yang keberapa selanjutnya? Yang ke-12. 12 apa 11? Khilaf di antara ulama. Ya, taib. Kata Ustaz Sadam 12. Kata di sini 11. Pian pilih mana? Ulun 4 aja. Ya, taib. Nah, ini menarik nih. Saya juga dengar faedah ini menarik dari Syekh Abdul Razak. Berdoa dengan suara yang lirih. Dan berdoa dengan suara yang lirih lebih afdal daripada dengan suara yang keras. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa faedah berdoa dengan suara yang lirih. Ada 9 faedah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Pertama, orang berdoa dengan suara yang lirih a'zamu imanan, lebih besar imannya karena dia yakin Allah Maha mendengar meskipun suaranya lirih. Lebih besar imannya karena dia yakin Allah Maha mendengar. Yang kedua, a'zamu fil adabi wat ta'zim, lebih beradab daripada teriak-teriak. Makanya itu kalau lagi sa'i apalagi, karena sa'i itu kan di dalam ruangan. Kira-kira itu apa? Bagus angkat-angkat suara, ganggu orang. Enggak bagus itu. Lebih beradab berdoa sendiri-sendiri. Ya. Apalagi kalau sudah sa'i itu kan di antara 2 ruangan. Jadi semakin teriak semakin terlihat. Enggak, itu ganggu orang. Ini nasihat, ganggu orang. Lebih beradab, yang lebih lirih suaranya. Kenapa? Fa innal muluka la tukhatab wa la tus'al birafis saut. Para raja di dunia itu tidak bisa kita kalau minta dengan angkat suara. Hei raja, kasih saya harta. Wahai raja, kan itu raja dunia, bagaimana ini raja di raja? Ini faedah menarik sekali. Ya. Yang ketiga, ablaghu fit tadarru' wal khusyu'. Lebih khusyuk kalau suaranya lirih. Yang keempat, ablaghu fil ikhlas, lebih dalam keikhlasannya karena enggak ada yang tahu. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam beliau berdoa dengan suara yang lirih. Kaf ya 'ain shad. Dzikr rahmat rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Doa dengan suara yang lirih. Yang kelima, ablaghu fi jam'iyatil qalb fillah fid du'a. Lebih fokus mengumpulkan kalbu kalau suaranya lirih. Lebih fokus mengumpulkan hati kalau suaranya lirih. Yang keenam, dalun ala qurbi sahibihi min Allah. Dengan suara yang lirih dia seakan-akan dekat dengan Allah. Ya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ad'a li dawami talab was su'al. Lebih konsisten kalau berdoa dengan suara yang lirih, tidak mudah terputus. Lebih kontinu berdoa dengan suara yang lirih, tidak mudah terputus. Yang kedelapan, ab'ad lahu minal qawati' wal musyawwishat wal mud'ifat. Lebih memutuskan hal-hal yang mengganggu dirinya. Kalau suara lirih itu lebih fokus, lebih menghilangkan gangguan-gangguan luar. Ya. Yang kesembilan terakhir, asyaddu amnan min syarril hasidin. Lebih, ini menarik. Saya geleng-geleng kepala ketika Syekh menjelaskan ini. Lebih aman dari orang hasad. Ternyata Pak, orang doa itu ada hasadnya. Coba pian ya, Pak. Sedangkan ada jamaah di situ berdoa khusyuk. Orang yang melihat tuh ada seperti, kenapa ada kau bisa seperti itu? Ada hasad. Nah, orang yang berdoa dengan suara yang lirih
lebih aman dari hasadnya orang yang hasad, terhadap semangatnya doanya. Nah, ini 9 faedah yang sangat menarik di dalam adab-adab berdoa. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang berkaitan dengan doa. Pertama, hukum berdoa hukumnya wajib. Yang tidak berdoa berdosa. Hukum berdoa hukumnya wajib, yang tidak berdoa berdosa. Ya, kenapa? Karena perintah Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, itu perintah Allah. Dan wal aslu fil amri mutlaq lil wujub illa ma dallat dalil ala istihbab. Asal hukum dalam perintah yang mutlak kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari hal yang wajib. Sudah ada. Azan dulu ya, sebentar. Baru kita lanjutkan. Belum minta nanti dilanjutkan. Nah, silakan azan dulu. Baik, saya lanjutkan. Termasuk hal yang berkaitan dengan hukum-hukum doa adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi saat berdoa. Satu, berdoa dengan bertawassul yang syirik, seperti menjadikan seseorang antara seseorang dengan Allah perantara. Menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ajib ini, aneh. Kalau ikam berdoa langsung kepada Allah jarsidin nih, kada kabul. Tapi kalau berdoa kepada wali sebagai perantara antara ikam dengan Allah, langsung kabul. Ini namanya menghinakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sidin bekesahnya bahwa yang berdoa langsung kepada Allah kada kabul. Kenapa? Karena yang berdoa ini banyak dosanya. Sedangkan yang berdoa dengan perantara, kenapa dia langsung dikabulkan? Karena perantara orang saleh. Langsung kabul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ini tidak ada dalil. Yang ada dalilnya, berdoa langsung kepada Allah, maka itu dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, maka langsung aku kabulkan. Adapun yang pakai perantara, meskipun perantaranya orang saleh, maka ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, mereka mengatakan ini perantara, kami tidak beribadah kepadanya, tapi mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, berdoa dengan tawassul yang bid'ah, seperti berdoa dengan menyebutkan pangkat orang soleh atau zat orang saleh. Ya Allah, demi dengan pangkat nabimu, ya Allah dengan pangkat walimu, dan seterusnya. Ini adalah tawassul yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam berdoa, meminta mati dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bih. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan mati karena bahaya yang menimpanya, karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani ma kanatil wafat khairan li. Kalau benar-benar memang ingin berdoa minta mati, begini caranya. Ya Allah, hidupkan aku kalau seandainya hidup itu baik. Ya Allah, matikan aku kalau seandainya mati itu baik. Kalau sudah tidak sanggup lagi, boleh begitu. Yang keempat, termasuk kesalahan di dalam berdoa adalah yaitu minta disegerakan siksa oleh Allah. Nah, ini nggak boleh nih. Minta disegerakan siksa oleh Allah. Ada kisah yang menarik ini para ikhwah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW mengunjungi seseorang dari kaum muslimin. Waqad khafat fasara waqad khafata. Sungguh dia dalam keadaan kritis gitu. Fasara mithla al-farkh. Jadi seperti burung yang kurus ceking gitu, cuma ada tulangnya saja. Lalu Rasulullah SAW berkata, hal kunta tad'u bi syai'an tas'aluhu iya? Engkau minta sesuatu nih, salah doa jangan-jangan nih. Lalu orang tersebut berkata, na'am. Dulu aku mengucapkan Allahumma ma kuntu mu'aqibani bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, siksa apa saja yang ada di akhirat segerakan untukku mendapatkannya di dunia. Nah, ini keliru. Kata Rasulullah, subhanallah, maha suci Allah, la tutiqu, engkau tidak akan sanggup. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya. Lalu Rasulullah SAW mendoakan, kemudian orang tersebut sembuh. Jadi enggak boleh. Ya Allah, siksamu di neraka berikan aku. Ini enggak boleh yang seperti ini. Belum punya kisah masalah ini pada. Suatu ketika kita di Intan Ilmu mengurus sebuah perizinan. Lalu ada visitasi dari yang memberikan izin. Lalu ada minta-minta sogokan gitu. Maka ulun bilang ke kawan-kawan, ulun kan hendak menghadapi hubungan, pian-pian yakin menghadapi, tapi nasihati.
nasihati bahwa sogok menyogok haram, bla 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 bla. Habis itu yang visitasi berkata, terima kasih para ustaz, para yayasan atas nasihatnya. Kami tahu bahwa ini pekerjaan haram, makanya kami sering mengatakan kalau tidak ingin menjadi penghuni neraka jangan begawi seperti kami. Sampai segitunya. Jangan main-main dengan siksa neraka, berat. La tutiquh, kata Rasulullah, engkau tidak akan sanggup. Kemudian yang kelima, berdoa dengan sesuatu yang mustahil, nggak boleh. Misalkan, ya Allah kekalkan aku di dunia, ya Allah berikan aku wahyu kenabian, nggak boleh, mustahil. Yang keenam, berdoa untuk sesuatu yang sudah terjadi, ya, seperti misalkan, wahai Allah hidupkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nggak boleh. Berdoa untuk sesuatu yang sudah terjadi. Yang ketujuh, berdoa untuk sesuatu yang tidak ditunjuki oleh syariat akan kejadiannya. Ya Allah, jangan masukkan orang Muslim ke dalam surga. Nah, itu nggak boleh. Jangan selamatkan orang kafir dari neraka. Nah, itu nggak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berdoa untuk kafir, orang kafir, ya Allah masukkan orang kafir di dalam surga, kekalkan abadi di dalamnya. Nggak boleh. Tidak boleh. Kemudian termasuk daripada kesalahan dalam berdoa keburukan untuk anak, istri dan diri sendiri. Nggak boleh ini. Ya, mendoakan keburukan untuk anak, istri dan diri sendiri, harta juga nggak boleh. Ini contoh misalkan ya, ini motor masuk bengkel sepekan, itu kan kesel maksudnya. Habis itu sudah keluar bengkel, baru jalan 5 menit, mati mogok pulang. Sangkal sih, hancur aja sekalian sudah. Mau pada motornya, nah, itu nggak boleh. Nah, ada kisah menarik saya dengar dari Syekh Abdul Razak begini. Suatu ketika, ini anggap Ka'bah ya, ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam, tempat mustajab untuk berdoa. Di Hajar Aswad biasanya ada askar, ada polisi penjaga. Suatu ketika si askar ini bekerja seperti biasa. Lalu dia mendengar suara di belakang dia pas di multazam orang berdoa terseduh-seduh dan doanya menarik. Ya Allah, semua orang punya anak, cuma saya yang belum punya anak. Kasih saya anak. Berdoa dia sehabis-habisnya berdoa seperti itu. Si askar ini melihat, oh itu orang, sudah dia kerja lagi. Sudah selesai. Setelah 20-an tahun itu sekitar 10-an tahun. Si askar ini kerja di tempat yang sama. Lalu dia dengar suara yang puluhan tahun lalu yang dia dengar. Tetapi sekarang doanya beda. Ya Allah hancurkan anak tersebut. Habis itu askar ini noleh. Ini kayaknya suara dulu. Dia lihat, oh benar orangnya. Setelah puluhan tahun dia berdoa hancurkan anak tersebut. Tadi di awal minta anak, sekarang hancurkan anak tersebut. Si askar ini, orang Saudi, tidak sabar. Dia turun, kemudian dia pegang bapak tersebut, dia bawa keluar. Dia nasihati. Wahai bapak, saya tidak tahu permasalahan engkau, tapi engkau berbuat zalim terhadap anakmu 2 kali di dalam doamu. Kali yang pertama, engkau cuma minta kepada Allah agar diberi anak. Tidak minta kepada Allah anak yang saleh. 1. Kali yang kedua engkau mendoakan keburukan untuk anakmu. Maka sang bapak tersebut akhirnya sadar. Akhirnya dia disuruh kembali kata si askar. Kembali ke sana. Doa yang baik-baik. Berdoalah yang baik-baik si bapak tersebut. Selesai kejadian itu. Tahun depan si bapak datang dengan anaknya dan memanggil si askar tadi. Kemudian sang bapak mengatakan, saya merinding suara. Sang bapak mengatakan kepada anak, nak ceritakan
ceritamu kepada bapak, kepada polisi. Kata sang anak, wallahi demi Allah, ketika bapak saya berdoa setelah engkau menasihati itu, dia berdoa kebaikan untuk saya. Mulai saat itu saya bertobat. Mulai saat itu saya mengambil air wudu dan bertobat ingin sholat setelah saya lama meninggalkan sholat. Persis waktunya. Coba hati-hati. Jangan doakan keburukan untuk anak-anak. Ya, persis waktunya. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah, jangan doakan keburukan untuk anak, untuk diri sendiri, istri, untuk harta, tidak boleh. Baik. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, termasuk perkara yang berkaitan dengan permasalahan. Itu hukum-hukum sudah selesai. Masih banyak sebenarnya, tapi ada waktu ya. Kami ini mau pulang malam ini juga. Sekarang permasalahan berkaitan dengan tidak dikabulkan dan dikabulkan doa. Ya, permasalahan berkaitan dengan tidak dikabulkan dan dikabulkan doa. Yang pertama, asal hukumnya doa seseorang yang dikabulkan menunjukkan bahwa seorang tersebut orang yang saleh. Asal hukumnya. Kalau ada orang berdoa dikabulkan oleh Allah, maka yang berdoa tersebut berarti saleh di sisi Allah. Asal hukumnya begitu. Itu poin pertama. Asal hukumnya begitu. Siapa yang doanya dikabulkan, asal hukumnya orang itu adalah orang saleh. Tetapi tidak semua doa orang saleh dikabulkan. Tetapi tidak semua doa orang saleh dikabulkan. Seperti misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa, sa'altu Rabbi thalathan, aku memohon kepada Allah 3 hal. Fa'atani thintain wa mana'ani wahidah. 2 doa dikabulkan, 1 tidak. Apa itu yang dikabulkan? Sa'altu Rabbi alla yahlaka ummati bisana fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak hancur dengan kekeringan, maka Allah kabulkan. Jadi kita tidak akan pernah dihancurkan dengan kekeringan, paceklik. Wa sa'altu alla yahlika ummati bil gharq fa'ataniha. Dan aku mohon umatku agar tidak ditenggelamkan seperti kaum Nabi Nuh. Allah mengabulkan. Yang ketiga tidak dikabulkan. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'sum bainahum famana'aniha. Aku meminta kepada Allah agar jangan ada pertikaian di antara kaum muslimin. Allah tidak kabulkan. Ini ketika Rasulullah tidak dikabulkan, apakah Rasulullah tidak saleh di sisi Allah? Tidak. Tetapi begitulah hikmah Allah dalam penciptaan. Paham ya? Tapi asal hukumnya doa seseorang jika dikabulkan itu menunjukkan orang itu saleh. Tapi kadang ada orang saleh yang berdoa tidak dikabulkan. Dan sebaliknya, kadang ada orang yang tidak saleh doanya dikabulkan. Seperti siapa, Pak? Ada yang tahu? Seperti siapa? Ini aturan kalau ada kajian begini sediakan hadiah. Hadiahnya banyak kan, umroh, mau datang. Yang mau menjawab dapat umroh. Oh, insya Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seperti iblis, doanya dikabulkan oleh Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku waktu umur panjang sampai hari dibangkitkan. Qala innaka minal munzirin. Allah berfirman, sungguh engkau termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu. Nah, sekarang iblis doanya dikabulkan, apakah dia makhluk yang istimewa di sisi Allah? Tidak. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa tidak semua yang dikabulkan bahwa tanda orang itu saleh. Tidak semua yang tidak dikabulkan bahwa tanda orang tersebut tidak saleh. Begitu ya? Baik. Itu 3 poin.
Asal hukumnya pengabulan doa tanda kesolehan orang tersebut. Tetapi ada orang soleh tidak dikabulkan doanya. Ada orang yang tidak soleh dikabulkan doanya. Baik. Sekarang, apa hikmah yang keempat? Di balik pengakhiran pengabulan doa. Apa hikmah? Satu. Di balik pengakhiran pengabulan doa ada ujian kesabaran. Yang dengan sabar tersebut seseorang akan dapat pahala yang besar. Satu. Ya. Yang kedua, hikmah dari pengakhiran pengabulan doa. Bahwa dengan diakhirkannya pengabulan doa berarti hanya Allah sang raja. Tiada sekutu bagi Allah. Hanya Allah sang raja. Allah mau ngasih, mau tidak ngasih, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di hikmah di balik diakhirkannya pengabulan doa adalah bahwa makhluk tidak bisa memaksa Allah. Apa urusan? Makhluk tidak bisa maksa Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu makhluk mamluk, yang diatur, yang diciptakan, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika Allah tidak mengabulkan langsung, diakhirkan pengabulannya, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Entah kita ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya. Yang kelima, terkadang pengabulan doa langsung itu malah buruk bagi kita dibandingkan diakhirkan pengabulan doanya. Kemudian yang keenam, sebelum terakhir, ini menarik sekali para ikhwan yang dimuliakan Allah SWT. Kadang kita itu minta sama Allah, sedangkan kita sendiri belum melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah. Kita itu minta sama Allah, kita sendiri belum melaksanakan kewajiban kita secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Nuqayyim mengatakan, perhatikan. Wa idza ta'ammalta, kalau kamu perhatikan hala aktsarin nas, kebanyakan keadaan manusia, wajadtahum bididdi dzalik, kamu akan dapati manusia kebalikan dari itu. Yanzuruna fi haqqihim 'ala Allah wa la yanzuruna fi haqqillahi 'alaihi. Mereka melihat hak mereka terhadap Allah, tapi mereka tidak melihat hak Allah yang ada pada diri mereka. Cuma minta hak, tapi mengerjakan kewajiban enggak mau. Giliran diakhirkan ke pengabulan, dikabulkan juga tapi diakhirkan. Marah-marah. Hak Allah tidak diakhirkan. Nah ini menarik sekali. Makanya saya sering katakan, kalau kita sedang seret-seret, doa tidak dikabulkan, rezeki kurang dikabulkan, kurang banyak, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari pengakhiran pengabulan doa adalah terkadang diakhirkan pengabulan doa itu baik bagi kita. Makanya para Imam Nuqayyim mengatakan fil man'i minha, fil man'i ni'mah ala surati minnah. Di akhirkannya pengabulan doa itu sebenarnya pemberian dari Allah dalam bentuk pengakhiran pengabulan doa. Nanti dikabulkan. Sekarang belum cocok. Ya Allah, kayakan aku, nanti aja. Kalau sudah Tuhan. Kenapa? Karena kalau sekarang maksiat. Ya Allah, sehatkan badanku. Enggak, nanti aja. Karena kalau sehat sekarang, enggak sholat kamu. Kita enggak tahu.
Makanya ada hadis qudsi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "Inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu al-ghina. Wa inna min ibadi man law sahhatu jismahu la afsadathu as-sihhah." Ada hamba-hambaku yang kalau aku kasih kaya, maka kekayaannya merusaknya. Ada yang kalau aku kasih sehat, kesehatannya mengkufurkan. Nah, ini para ikhwan. Coba ya, pilih mana? Garing tapi kufur, kaya tapi kufur, atau miskin sakit tapi beriman. Ulun pilih sehat sugih beriman. Nah, ini habis sudah ya. Ini yang bisa disampaikan. Sepertinya tidak perlu pertanyaan. Sudah habis baterainya, habis juga baterainya. Kita sambil sudah habis. Karena nanti kami kemalaman, karena besok masih ada pekerjaan pesantren yang harus kita lalui, dan saya bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Ustadz Al-Fadhil, Ustadz di sini, Ustadz Marudha, Ustadz Sadam, Ustadz yang lain-lain, dan juga DKM Masjid Al-Muqarrabin Al-Abiyu yang sudah bekerja sama untuk terjadinya kajian ini. Semoga ini bisa kita mengulang kembali pada masa-masa yang akan datang. Dan ini pertama yang baik. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita seluruhnya. Dan sekali lagi kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf tidak menerima pertanyaan. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Semoga kita semua istiqamah dalam iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab tanpa azab. Dapat melihat wajah Allah yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Diridhai oleh Allah tanpa ada kemurkaan setelahnya. Berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, orang tua dan para kerabat seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.